Baik, mahasiswa-mahasiswa kreatif, kita lanjutkan kembali ya. Mohon izin, saya dan Tiara untuk melakukan share screen. Setelah kita memahami apa itu komunikasi pemasaran terpadu yang disampaikan Sadar Tiara yang dikutip dari buku Integrated Marketing Communication miliknya Robin Blackman, tadi kita sudah bahas sampai ke titik sentuh ya, titik interaksi, memperhatikan titik interaksi secara terpadu. Di lain pihak, kita juga harus memperhatikan bahwa komunikasi dilakukan itu baik secara internal maupun eksternal. Kalau kita merunut dari 4P yang disampaikan Philip Kotler, yaitu product, place, promotion, packaging, kira-kira mana yang eksternal, mana yang internal? Yes, benar sekali. Yang eksternalnya berarti yang promotion ya, mengkomunikasikannya lewat pesan yang spesifik dari media yang terpilih. Kemudian internalnya ada produk, ada packaging, dan ada place. Selanjutnya, sekiranya apa saja kalau kita sudah mengetahui komunikasi pemasaran terpadu intinya ada di mana saja, apa yang mendorong komunikasi pemasaran terpadu? Hal apa saja yang bisa mendorong komunikasi pemasaran terpadu? Baik, kita kupas dari pertama yaitu bahwa perusahaan harus mampu menyerap pesan ke dalam filosofi perusahaan mereka untuk memastikan target atau audiens menerima pesan yang konsisten baik dengan produk ataupun layanan yang unggul atau handal. Jadi selain kita memperhatikan media yang akan digunakan, promotion mix-nya atau marketing tools-nya, kita juga harus memfokuskan pada pesan yang akan disampaikan sesuai dengan filosofi perusahaan dan memastikan pesannya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh audiens atau konsumen. Manfaatnya apa ketika konsumen beli ini? Hal yang mendorong yang pertama yang kita bahas adalah riset. Mau tidak mau, pokoknya pemasar ataupun perusahaan harus melakukan riset atau penelitian terlebih dahulu untuk tahu sebetulnya target pasar sudah memiliki produk yang akan kita pasarkan atau kita komunikasikan. Kalau sudah, siapa atau merek dari pesaing mana yang dia miliki? Bagaimana dia mendapatkan produk tersebut? Sehingga nanti pada saat produk akan dikomunikasikan kepada target pasar tersebut bisa menggantikan, mengajak konsumen untuk mengganti dari produk sebelumnya ke produk yang dikomunikasikan. Selanjutnya adalah pengembangan berbasis data. Kan tadi sudah dibilang, ya, bahwa intinya ketika kita melakukan komunikasi pemasaran terpadu, modalnya kita harus punya database. Dari database yang kita punya, mari kita kembangkan basis data tersebut. Kok bisa? Dengan database yang kita miliki, kita pemasar atau perusahaan lebih spesifik mengetahui hal-hal informasi-informasi terkait konsumen atau target pasar yang bisa kita bidik, baik untuk sekarang ataupun nanti. Contoh, misalnya dari frekuensi pembeliannya di mana, produk yang mana yang dia sering beli, gitu. Jadi nanti ketahuan berdasarkan pengembangan basis data ini sehingga ketika perusahaan akan melakukan penetrasi produk, kira-kira produk seperti apa yang akan next produk seperti apa yang diinginkan oleh target pasar, di mana dia akan membelinya. Gitu.
Selanjutnya, penggunaan internet. Suddenly Tiara, jangan lupa kalau dulu konsumen hanya terpaku ketika melakukan pemesanan, keluhan, atau pembelian itu lewat telepon. Ya, ada hotline gitu. Kalau dengan adanya penggunaan internet ini, maka yang terjadi adalah target pasar bisa menemukan produk kita, bisa memesan produk kita di mana saja, bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook, bisa melihat apa namanya komen di komentar platform YouTube ketika melihat iklannya. Gitu. Selanjutnya, taktik media yang benar. Perlu diingat dan tadi sudah disampaikan di depan bahwa tidak perlu semua media kita gunakan. Dengan adanya database, ketahuan mana tuh media yang biasanya dikunjungi oleh target pasar. Maka kita harus menerapkan, pemasar dan perusahaan harus menerapkan media mana saja yang dipilih. Sehingga budget untuk melakukan mengkomunikasikan produk itu bisa ditekan ya. Tidak diobrol di berbagai media, tetapi di media yang memang benar-benar uh, dikunjungi oleh target pasar. Selanjutnya adalah membangun konsumen loyal terhadap merek. Oh, come on, mahasiswa-mahasiswi kreatif dengan produk yang sama, banyak bahkan ratusan ribuan merek yang menjual produk dengan spesifikasi yang hampir sama. Jadi, bagaimana cara membangun konsumen loyal terhadap merek? Mari kita bangun identitas produk kita lewat mereknya, lewat cara kita mengkomunikasikan produknya, sehingga konsumen akan merasa tercermin ketika memakai produk kita. Oh iya, ini serasa gue banget. Untuk membeli motor sekarang, mungkin di antaranya para mahasiswa bukan karena gunanya lagi untuk berkendara lebih cepat dan efisien, tetapi ketika membeli motor, mahasiswa atau mahasiswi sudah mempunyai apa namanya identitas tersendiri. Ketika dia sporty, dia akan memilih motornya yang sporty. Ketika dia suka yang klasik, dia akan memilih merek dan produk atau motor yang tipe klasik gitu. Karena perusahaan menyediakan hal tersebut, maka produk tersebut, maka konsumen atau target pasar nggak akan lari kemana-mana. Ketika si kakaknya itu memakai produk yang sporty ya, motornya sporty, ketika adiknya mau beli, si kakak bisa jadi dia rekomendasi untuk adiknya, beli aja yang merek ini. Kakak sudah pakai oke. Karena kamu sukanya yang girly, pakainya berarti yang tipe itu gitu. Dengan merek yang sama. Selanjutnya, komunikasi pemasaran terpadu bisa menciptakan hubungan interaktif. Hubungan interaktif yang dimaksud seperti apa? Bahwa tadi disampaikan untuk melakukan komplain tidak terpaku pada telepon saja, tetapi berbagai media bisa dilakukan. Bahkan lebih dari itu, perusahaan bisa menciptakan co-creator value. Adanya komunikasi secara interaktif dengan target pasar, maunya pasar seperti apa, perusahaan akan buatkan. Contoh yang sudah menerapkan ini adalah perusahaan sepatu merek Nike ya. Jadi kita bisa pesan sepatu yang kita inginkan, model, warnanya, ukurannya seperti apa disampaikan ke sana dan perusahaan Nike yang akan membuatkan secara custom khusus untuk kita. Berarti hubungannya tidak hanya mengkomunikasikan satu arah tetapi dia sudah bahkan menjadi co-creator value. Selanjutnya pengembangan merek. Merek bukan hanya sebagai identitas saja, tadi dibilang sebagai merek bukan sebagai nama saja, tetapi juga bisa mewakili identitas bagi target pasar.
Selanjutnya adalah memproyeksikan visual dan verbal dengan konsisten. Mohon diingatkan, ketika kita melakukan komunikasi pemasaran terpadu antara produk dengan layanan dan pesannya itu sendiri yang disampaikan, baik secara visual maupun verbal, itu harus konsisten. Selanjutnya, bauran promosi dan media. Berarti, promotion tools atau marketing tools dan media yang digunakan itu bisa berbeda-beda ya. Dipilih sesuai dengan kebutuhan dan yang digunakan oleh target pasar kita. Yang terakhir, kita bisa melakukan evaluasi. Baik, mahasiswa-mahasiswi kreatif, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kira-kira kita melakukan komunikasi pemasaran terpadu secara efektif dan bagaimana aplikasinya. Mari kita sama-sama untuk merencanakan strategi yang kreatif, dan strategi kreatif ini saya dan Tiara ambil dari Robin Blackman ya, buku Communication Integrated Marketing Communication, sorry. Stepnya ada 5. Saya dan Tiara rangkum. Yang pertama yaitu siapa yang melakukan strategi kreatif. Siapa nih yang melakukan strategi kreatif? Kalau di perusahaan biasanya EA. Kemudian kalau sudah ada yang melakukan strategi kreatif, pesan apa yang akan disampaikan? Tujuan komunikasinya untuk apa? Kemudian, menetapkan target primer dan sekunder. Ini juga tak kalah pentingnya, menetapkan target primer dan sekunder. Contoh tadi kan, target primernya itu sebetulnya kaula muda tuh yang mau beli motor. Tapi target sekundernya juga harus diperhatikan, yaitu orang tua yang akan membelikan motor tersebut. Sehingga pada akhirnya pembelian itu jatuh ke motor merek tersebut, bukan ke motor merek pesaing. Kemudian selanjutnya menetapkan pesan yang ditargetkan. Harus konsisten kan tadi, pesan harus juga menyerap filosofi perusahaan dan mudah untuk diterima target pasar, dan memang bisa menyampaikan, menginformasikan apa yang dibutuhkan oleh target pasar. Bahwa ini produk ini loh yang kamu butuhin karena manfaatnya bla 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 gitu. Dan yang terakhir adalah memilih media yang digunakan. Oke, kita akan mempelajarinya dalam studi kasus ya. Kalau dilihat di sini, ini adalah secangkir teh. Ibaratkan ini adalah secangkir teh mahasiswa-mahasiswi kreatif. Dulu, Teh Tongji mengkomunikasikan teh celupnya ini di media tradisional secara satu arah, yaitu melalui koran, majalah, ya, kemudian melalui radio, bahkan televisi, iklannya di besar-besaran. Tetapi sekarang hampir lenyap. Mereka lebih gencarnya di media digital. Namun, yang akan dibahas di sini adalah bukan masalah teh celupnya ini yang akan dipasarkan, tetapi Teh Tongji ternyata punya konsep baru. Masa teh yang belinya adalah keluarga mature saja. Teh Tongji ingin menyasar juga target baru, yaitu kaum muda. Berarti Teh Tongji harus mengkomunikasikan produknya bagaimana, gitu ya. Konsep membeli teh berupa teh kotak atau teh celup ini saja sudah mulai bergeser ke menyajikannya dalam bentuk cup dengan berbagai varian rasa yang sesuai dengan atau up to date, sesuai dengan selera anak muda sekarang ya. Tea House tidak saja menjual secara dalam bentuk mentahnya nih dalam teh celup, tetapi dia juga menjualnya dalam resto cepat saji. Pertanyaannya adalah media apa saja sih yang digunakan untuk Tongji dalam menyebarkan atau mengkomunikasikan produk Tea House ini, ya, gerai retail yang menyediakan makanan dan minuman. Kira-kira apakah melalui media televisi? Sadul Tiara sendiri hampir tidak pernah melihat
dan mendengar Tongji mengkomunikasikannya lewat media tradisional yang disebutkan tadi. Kecuali kalau yang ini, yang apa namanya Tongji teh celupnya ya. Tetapi untuk tea house-nya itu mereka perusahaan lebih bergerak di media digital. Ini untuk Tongji di surat kabar sering dilihat di televisi juga iklannya, frekuensi tayangnya tinggi. Ya, tetapi ketika mereka akan mengkomunikasikan produk yang notabene adalah target primer dan target sekundernya berbeda, mereka mengkomunikasikannya secara terpadu pada media yang berbeda. Perhatikan, Tongji mengkomunikasikan produk gerai tea house-nya pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 baru menginjak ke platform Instagram. Dan selanjutnya pada tahun 2018 baru ke YouTube. Berarti tidak semua media mereka gunakan untuk mengkomunikasikan produk barunya yaitu Tea House Tongji gerai retail makanan dan minuman ini ya. Kalau kita lihat produk-produk dalam gerai retail makanan minuman yang mereka sajikan itu sebetulnya target primernya siapa? Ya ini. Target primernya sebetulnya kaula muda, mahasiswa, mahasiswi, pelajar gitu ya, yang kantongnya itu terbatas gitu. Makanya harganya sangat terjangkau. Tetapi mereka mengkomunikasikan produknya itu tidak hanya ke target primernya. Tadi dibilang harus ke target sekundernya. Target sekundernya siapa? Berarti orang tuanya. Ada papanya, ada apa mamanya. Di sini papa mamanya melihat, oh iya ya, jajan di situ nggak terlalu mahal. Porsinya pas buat anaknya, kemudian tidak terlalu mahal. Tempatnya juga cozy untuk hangout, untuk nongkrong. Gitu. Jadi dilihat juga dari perusahaan pemasar berhasil mengkomunikasikan harga yang terjangkau dan porsinya yang pas itu sehingga si target sekunder juga welcome, oke. Jadi kamu nggak apa-apa nih beli atau hangoutnya di situ di Tongji gitu. Baik, kita ulang lagi ya. Jadi jangan lupa untuk menetapkan pesan, kita harus bisa menentukan target audiens yang diinginkan. Jangan ke semuanya, target yang lebih spesifik audiensnya tertentu saja. Kemudian tujuan komunikasi tercermin dari message pesan baik secara lisan, visual, verbal atau non-verbalnya itu disesuaikan juga dengan konsumennya dan filosofi perusahaan gitu. Dan yang tak kalah penting manfaat bagi target audiens. Kalau kamu beli ini, kamu akan gimana? Karena minumnya Tongji Cup yang jasmine tea versi baru dengan rasa yang lebih oke, kemasannya bagus, kamu jadi lebih gimana gitu. Manfaatnya apa? Apalagi di minuman teh tongjinya itu ada kayak teh uwu, dia serve menyajikan teh yang berbeda, lebih khasiatnya banyak, kemudian kearifan lokalnya juga ada gitu. Jadi dia menawarkan sesuatu yang berbeda yang sekarang tuh dibutuhkan oleh uh, audien target. Minumannya sehat, enak, harganya terjangkau. Oke, kalau di awal sudah ada tugas tentang audio ya dari review materi yang sebelumnya, maka pada pertemuan ini saya dan Litiara menyampaikan tugas tentang kreatif strategi statement. Isinya silakan sampaikan communication objektifnya, kemudian kreatif strategi statementnya, poin-poinnya sudah ada, silahkan kalian buat supaya nanti kalian terbantu mahasiswa-mahasiswa kreatif untuk membuat komunikasi pemasaran yang apa message-nya itu sesuai dengan filosofi dan ngena
ke target pasarnya. Baik, mudah-mudahan pembelajaran pada kesempatan ini membantu pemahaman mahasiswa-mahasiswi kreatif tentang komunikasi pemasaran terpadu. Jadi, Sadar Tiara ulang kembali. Satu, tugasnya adalah audio masing-masing kelompok ya, durasi 3 menit. Kemudian disampaikan pada absensi. Dan yang kedua adalah membuat template strategi statement tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam session tatap muka minggu depan. Saya Tiara akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.